Jadi di rally kemarin, saya bikin 4 kesalahan sendiri. Dan 4-4-nya belok kiri. Itu saya nggak ngerti apa. Nggak ngerti, bener baru nyadar sekarang. Berarti yang diumpanin navigator. Sudah Kejurnas Rally tahun 2023 di Indonesia, sekaligus penutupannya merupakan event internasional yang luar biasa meriah, yaitu Asia Pacific Rally Championship Final Round yang berlangsung di Danau Toba. Memang Indonesia punya suatu keadaan yang sangat spesial dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, karena kita sekarang menjadi pusat perhatian dengan banyaknya mobil-mobil rally WRC itu baru, AP4 dan Proto, yang bisa dibilang terbanyak sekawasan Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan mungkin kalau kita kilas balik beberapa tahun yang lalu, saya sebagai ketua komisi rally bersama-sama teman-teman komisi, kita ingin mencari cara yang terbaik bagaimana Indonesia punya young drivers. And young drivers selalu otentik dengan mobil-mobil teknologi yang lebih baru. Jadi, di tahun 2020 kemarin, kebangkitan rally Indonesia udah mulai terjadi. Penambahan jumlah peserta sangat signifikan dari sprint rally yang biasanya 50-60, kadang-kadang paling banyak 70-80, sekarang udah mencapai 160 peserta. Dan ini sekarang didominasi 80% oleh muka-muka baru, dan itu harapan kami untuk regenerasi kejuaraan rally Indonesia di waktu yang akan datang. Balik ke Danau Toba, 16 peserta yang terdaftar di Asia Pacific Rally Championship merupakan suatu gebrakan besar di kawasan Asia Pasifik, khususnya event APRC. Karena biasanya event ini lately the last 10 years kali ya, hanya diikuti kurang dari 10 peserta di kejuaraan Asia Pasifik. Oleh sebab itu, perhatian dunia terhadap Indonesia betul-betul menjadi suatu pembicaraan. Karena teman-teman dari Thailand, Malaysia, Australia, New Zealand, bahkan mekanik-mekanik dari Eropa datang ke event kemarin dan terkagum-kagum dengan keadaan Indonesia. Karena mereka hampir nggak pernah dengar apa yang lagi terjadi di sini. Hal ini nggak lepas dengan berkembangnya rally Indonesia. Mungkin kalau dilihat dari 2 tahun yang lalu, pertama kali saya dan Rian memakai kendaraan AP4, kita bertempur dengan 2 brand yang berbeda, dan ini yang membuat kebangkitan rally Indonesia jadi didengar di mana-mana. Lagi pula kekuatan dari sosial media yang ada di Indonesia, emang ini adalah suatu hal yang positif. Karena Indonesia merupakan ibu kota sosial media, terutama di kawasan Asia, dan kita bisa amplifikasi semua keadaan ini menjadi suatu konten yang menarik untuk generasi mudanya Indonesia. Di Danau Toba kemarin, total peserta 70-an, dan ini adalah field yang sangat besar untuk rally Indonesia, khususnya di Danau Toba. Dan kompetisi yang terjadi seru sekali, karena all the top drivers datang, kalau kita bisa bilang Indonesian Rally All Star semuanya ada di sini, dari generasi ke generasi, dari teknologi mobil yang semuanya sama, dan mungkin nama-nama yang cukup familiar yaitu Sean Gelael, Rizal, Ubang, saya sendiri, Bang Ijek, kemudian ada Rahmat, Mas Dipo, Atuy, pokoknya cukup banyak atlet-atlet Indonesia harus bertempur dengan atlet-atlet dari luar negeri, ya dari New Zealand, dari Thailand, dari Australia, dari Malaysia, dan mereka semua membawa kendaraan-kendaraan mereka untuk bertempur di kejuaraan Asia Pasifik Rally Toba. Kemenangan yang saya dapatkan nggak mudah, karena penuh dengan tekanan, penuh dengan fighting spirit yang memang harus punya dari dalam. SS1 adalah SS panjang 2 km, super special stage yang ditonton oleh segala macam pencinta rally yang datang dari berbagai negara. Dan di SS ini memang bentuk SS-nya huruf L, jadi cuma start belok kanan, lurus balik arah, lurus lagi belok kiri, dan finish. Tapi inilah konsep baru dari rally di dunia. Harus ada satu SS yang bisa jadi tontonan di depan semua orang.
Dan Super SS ini juga punya challenge sendiri karena the fastest super special stage time akan mendapatkan hadiah. Unfortunately, saya nggak kencang-kencang amat di situ. Sean mendominasi SS1, kemudian kedua Ubang. SS ini adalah SS yang challenge-nya berbeda untuk saya pribadi dan juga untuk adik saya dan juga untuk Ubang. Kenapa? Karena 3 pembalap senior ini udah lama nggak nyetir mobil balap. Karena SS-nya pendek, jadi kita anggap ini sebagai ajang pemanasan. Dan Sean betul-betul menunjukkan skill-nya yang luar biasa. Dia langsung berada di posisi pertama di SS1. SS1 berlangsung di hari Jumat dan hanya 1 SS. Kemudian SS2 dimulai di hari Sabtu. Di SS2 ini Sean start nomor 1, saya kedua. Dan sepertinya saya bisa mendapatkan catatan waktu yang cukup baik, disusul oleh Rian Nirwan, Rizal, dan teman-teman yang lainnya. Sean mengalami problem karena ada satu jumping besar, dia nabrak tebing. Tapi dia berhasil masuk ke finish, tapi ban depan kirinya ada problem. Lalu setelah SS2 kita lanjut ke SS3, pergantian surface dari lumpur menjadi batu adalah challenge yang paling besar. Di sana Rizal mendominasi, kemudian Ubang, dan saya sendiri membuat satu kesalahan. Karena harus belok kanan, saya belok kiri. Temen, ya udah itu part of the game. Di SS4, lagi-lagi ada kejutan, yaitu Bang Ijek menjadi yang tercepat di Huta Tonga. Disusul oleh Rizal, Ubang, baru saya di posisi kesekian. Di SS Huta Tonga saya punya problem juga, karena navigator saya telat baca. Cuma tinggal 3 km sebelum finish, ada tikungan kiri 5, kiri 3. Karena catatan notes banyak sekali, begitu sudah lewatin kiri 5, tiba-tiba belokannya patah dan dia nggak sempat bicara. Jadi mobilnya spin out dan kita spending about 25 detikan lah untuk kalah di sana. Lalu kita lanjutin lagi ke Negeri Dolok. Dan di SS5 saya nggak bisa berbuat apa-apa. Memang Bang Ijek, Rizal, dan Rihan kencang di sana. Saya kalah 5 detik. Dan abis itu kita masuk remote service. Kita lanjutkan ke Huta Tonga lagi dan Negeri Dolok. Perbedaan service antara Huta Tonga dan Negeri Dolok emang jadi challenge utama buat kita. Di Huta Tonga saya mencoba maksimal, tapi ternyata saya dan Rizal hanya terpaut 0,1 detik dan semua orang bikin bercandaan. Bagaimana bisa? Ya soalnya kita lahir dari ibu yang sama, jadi kurang lebih lifestyle-nya pun juga sama dan speed-nya juga sama. Kemudian masuk ke Negeri Dolok. Nah di sini mungkin setelah beberapa kejadian sebelumnya, kekurang beruntungan saya dibalas di Negeri Dolok. Karena somehow ketika saya start, hujan setengah jalan, tapi teman-teman yang lain dapat hujan lebih banyak dari saya. Jadi waktu itu saya kalah 22 detik, ternyata saya bisa ngebalas 28 detik. Pokoknya dengan koma-koma yang ada di sana, akhirnya di hari terakhir, final day, saya start dengan keunggulan 4,7 detik di depan Rizal. Masuk ke hari Minggu, ini adalah hari yang sangat menegangkan, karena saya harus start 1. Tapi karena Sean punya prestasi di event sebelumnya, jadi Sean tetap start urutan pertama di mobil pertama. Dan di SS1 Sean menunjukkan lagi bakatnya, dia luar biasa kencang. Saya ada sedikit argumen dengan mekanik karena waktu mau start, lokasi startnya cuma 600 meter dari service. Dan saya bilang kita harus panasin ban sama rem dulu. Tapi somehow waktunya nggak cukup, jadi saya start dengan ban yang dingin. Di SS itu, walaupun saya leading 4,7 detik, akhirnya saya kalah 40 sekian detik. Karena apa? Karena SS itu hujan dan saya melintir dan mundur 2 kali. Nah di situ saya lost lagi dengan total 33 detik dari adik saya Rizal. Nah dengan disadvantage 33 detik, saya coba membayar balik kekurangan yang saya punya. Jadi di Tobasari saya pukul Rizal 20 detik, di Gorbus saya pukul 5 detik, kemudian di Huta Tonga saya ambil lagi 18 detik, dan di situ saya udah punya advantage kira-kira 8,5 detik sebelum SS terakhir. Pengalaman yang seru dari SS ke CSS, jujur saya sama Rizal nggak ada tekanan apa-apa, we are having fun together, nggak ada kencang-kencangan gitu, nggak ada. Tapi sebelum SS terakhir saya ingat saya ngobrol sama Rizal, saya bilang, mau kamu atau saya yang menang, yang penting R Sungkar ada di atas. Dan udah pasti Papa sama Mama akan bangga dengan kita.
Ini 8,5 detik advantage, ini SS terakhir, let's do it. Ya udah, oke, kita tetap fight sampai ujung. Oke, no problem. Jadi kita fight, sangat menegangkan di SS terakhir itu karena kita tahu dua-duanya kita capable dan saya nggak pernah menang sama Rizal di situ. Tapi yang namanya rally to finish first you need to finish gitu ya. Jadi kalau untuk bisa jadi juara di sebuah pertandingan yang paling penting adalah nyampe finish dengan baik-baik aja. Nah, dengan fight yang itu kita juga tahu kita punya resiko yang ada. Saya sempat keluar jalur tapi nasib saya lebih beruntung karena saya bisa balik. Rizal sempat out sedikit, unfortunately arm depan kanannya snap batunya dan kontrol armnya itu bergerak. Jadi mungkin tinggal 2 km sebelum finish atau 3 km sebelum finish mobilnya udah nggak sempurna lagi dan akhirnya saya mendapatkan kemenangan di APRC Toba. Jujur, Sean Glyle is the fastest driver, the new generation fastest driver. Tapi Rizal very consistent. Haji Rihan menunjukkan speednya di beberapa SS luar biasa hebat. Atuy di belakang sangat konsisten karena dia tahu pace-nya dia ada di mana. Tapi Ame selamat, dia jadi juara nasional rally Indonesia karena konsistensi dari event ke event dan juga kalau saya bilang is a very reasonable driver, a very smart driver. Dia lihat peluangnya dan kita sama-sama support. Walaupun saya dan Ame sama-sama di tim LFM, tapi kita nggak ada tim order. Tujuannya adalah kita harus fight ke depan. Saya punya tugas untuk di APRC. Ame punya tugas di Kejurnas Rally 2023 dan kita mendapatkan ini. Selain dari tim kita, selamat untuk HRVRT yang menjadi juara tim tahun 2023, jadi kita semuanya berbagi. Dan untuk teman-teman yang lain, mungkin semua cerita Danau Toba ini bisa jadi pelajaran untuk event kedepannya, karena untuk bisa mendapatkan posisi yang baik, yang paling penting adalah we have to be smart. Saya punya slogan, to be old and wise, first you need to be young and stupid gitu. And I was young and stupid. Saya nyetir sekencang-kencangnya, tapi mobil saya selalu kalah. Saya coba melebihi kemampuan saya, tapi resikonya selalu ada. Dan teman-teman semua, all the young drivers yang ada di yang ada di starting list, saya ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti event ini. Saya sendiri juga punya beberapa masukan untuk penyelenggara karena Danau Toba ini selalu menjadi challenge yang sangat besar. Tapi kami dari Jakarta atau teman-teman yang lain untuk datang ke sana itu effortnya cukup tinggi dan kita tahu jalan Danau Toba ini memang sangat challenging sekali untuk keadaan mobil. Karena kita tahu Sumatera Utara itu punya lahan yang luar biasa besar. Kalau sekarang Rally Danau Toba kedengeran oleh dunia karena eventnya. Saya rasa dan sangat penting kita punya target agar finishernya di atas 80%. Jadi pemilihan kombinasi antara SS misalnya Negeri Dolok, Tobasari itu sangat amat lumpur. Tapi selalu nyambung dengan Gorbus atau Huta Tonga yang sangat amat batu. Apakah kita mau pakai ban lumpur dilanjutkan ke batu atau kita mau pakai ban kering dilanjutkan ke lumpur. Dan itu adalah suatu hal yang cukup cukup membuat kita semuanya galau karena safety is always number one. Jadi mungkin kombinasi SS-nya kalau lagi becek-becek semua, kalau lagi batu-batu semua. Memang touringnya agak lebih jauh daripada biasanya, tapi buat peserta pasti akan lebih safe karena kadang-kadang kita harus mengkorbankan suspensi lembek di tempat yang keras, tapi kita harus mengorbankan juga ban kering di tempat yang becek. Dan kayaknya belum semua orang bisa melakukan effort, bisa setting suspensi, bisa ganti ban dan lain-lain di lokasi yang sama. Lalu untuk Sumatera Utara sendiri, saya ucapin terima kasih untuk IMI Sumatera Utara yang effortnya segitu besarnya. Terima kasih juga para sponsor. Tapi untuk Sumatera Utara, saya berharap banget kalau Rambung Sialang bisa kembali lagi, Sei Putih bisa dipakai lagi, Paya Pinang Mendaris bisa dipakai lagi. Kenapa? Soalnya sekarang rally udah besar. Bisa bayangin kalau kita startnya di Danau Toba, sama seperti waktu saya WRC gitu ya, saya startnya di tengah kota di Portugal, tapi habis itu mobilnya naik towing karena mainnya adalah daerah di agak jauh. Jadi ini dibalik, begitu Super SS kita naikin towing, habis itu kita main di Rambung Sialang, Sei Putih, Paya Pinang Mendaris. Mungkin Rambung Sialang Sei Putih dekat lah, Paya Pinang Mendaris agak jauh dikit. Bisa bayangin mobil yang segitu keren ditonton oleh puluhan ribu orang. Dan kayaknya rally Indonesia yang udah besar akan bisa 3 kali lagi lebih besar amplifikasinya. Memang kita butuh kombinasi, tapi kita juga perlu inovasi. So basically terima kasih khususnya untuk ini LFN sederhana, Putra, Ame, seluruh tim, Om Wiwi,
Toto, semuanya yang tergabung yang bisa membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Lalu selamat untuk teammate saya Ame yang jadi juara 1 nasional Kejurnas Rally 2023, jadi juara Asia Cup juga. Dan kita akan coba melihat satu mapping persaingan baru di tahun 2024. Saya udah janji tahun lalu mungkin saya akan pensiun dari rally. Saya sudah buktikan tahun ini saya nggak ikut full untuk Kejurnas Rally karena saya happy banget banyak nama-nama baru semuanya yang keluar. Rizal handle tim yang ini, Rian timnya udah jadi, saya handle sederhana, dan ada tim-tim yang lain. Kita fight secara reasonable, secara sportif. Mungkin tahun depan, most likely saya nggak akan pakai kelas yang paling tinggi lagi. Either itu saya pakai Rally 3 atau mungkin Rally 4. Yang tujuannya adalah, mungkin tugas saya untuk narik teman-teman dari atas sudah selesai. Tahun depan, saya akan coba bantu dorong teman-teman semua dari bawah. Karena jangan kecil hati, dengan mobil yang lebih pelan, saya sangat amat yakin kita tetap bisa punya prestasi. Lihat kawannya kiri kanan, kadang-kadang kita nggak selalu harus lihat ke atas, lihat kiri kanan mappingnya seperti apa. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk belajar lebih banyak. Saya juga akan buka beberapa coaching klinik. Dan harapannya tahun 2024 kita punya juara baru Indonesia. Oke? Thank you so much. Sampai ketemu lagi tahun depan.